Yo, balik lagi dengan gua di channel Dark One. Kali ini gua akan melanjutkan membahas manhwa regresi The Dark Mage. Di kejadian setelah sebelumnya, terlihat Jamie bersama keluarganya yang sedang menyantap makanan, dan tak lama Sears mengatakan bahwa dia sudah membuatnya khawatir. Mendengar itu membuat Jamie berpikir bahwa ibu pasti membicarakan tentang saat diriku melatih teknik pernapasan mana menggunakan seluruh tubuhku. Mengingat ibu memang tidak bisa mentoleransi terhadap hal seperti itu, membuat Jamie meminta maaf kepada ibunya. Menurut ibu, selama anakku Jamie baik-baik saja, itu sudah cukup bagi ibu, dan ibu telah memaafkanmu. Tapi, kalau kamu terlalu berlebihan, seperti hari itu lagi, mungkin ibumu ini bakal sangat sedih sampai duduk menangis di lorong. Membuat Jamie berjanji bahwa kedepannya itu tidak akan terulang lagi. Dan Sears tak lupa memberitahu Jamie bahwa besok kita semua akan pergi ke pesta dansa. Di sini diperjelaskan bahwa pesta dansa ini diselenggarakan berskala besar yang disponsori oleh Count Simon dan Count Welton, dan sebagian besar bangsawan yang berada di wilayah timur Kerajaan Seldam harus menghadiri pesta ini. Mendengar, itu membuat Jamie tidak senang, karena waktu bebasnya akan hilang, dan memutuskan untuk menemui Jans dan Philip. Setelah sampai di sana, Jamie menjelaskan bahwa dia orang dalam yang sempurna untuk kujadikan kambing hitam, dan meminta Jans untuk melepaskan kain penutup mulutnya. Namun setelah penutup mulutnya terlepas, Pep berteriak meminta agar dirinya diampuni karena dia sungguh tidak tahu apa-apa. Jamie menjelaskan bahwa aku tidak berencana membunuhmu. Kamu hanya perlu melaksanakan perintahku, dan membuat Pep seketika merasakan energi buruk yang tak ada habisnya. Yang terpancar dari bocah ini berakhir membuat Pep akan melaksanakan apapun yang Anda perintahkan. Aku hanya memberimu tugas. Terlihat Jamie yang sedang merapal sihir kepada Pep dan menjelaskan bahwa kamu hanya perlu pergi ke kediaman Count Welton dan beritahu semua hal-hal yang dilakukan oleh organisasi kalian. Setelah memberikan perintah ke Pep, Jamie kemudian memerintahkan Philip dan Jans untuk bersembunyi di luar kota, yang membuat mereka berdua mengatakan bahwa perintah Tuan Muda itu mutlak dan kami hanya perlu melaksanakannya. Mendengar itu, Jamie memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, Philip memanggil Jamie untuk menanyakan bahwa diri kami ini telah menjadi makhluk apa, mengingat kami telah mati dan dibangkitkan oleh Tuan Jamie. Dan bukankah kami berhak tahu telah menjadi makhluk apa? Apa kami ini telah menjadi mayat hidup tingkat atas? Teriak Philip. Yang membuat Jamie tertawa menjelaskan bahwa kalian hanya menjadi zombie. Mendengar itu membuat Philip sedikit kecewa, namun Jamie melanjutkan perkataannya, tapi kita tak pernah tahu. Tergantung dari performa kalian, mungkin saja kalian akan menjadi zombie tingkat atas, yang seketika membuat Philip merasa senang setelah mendengar ucapan dari tuannya. Kita diberitahu bahwa di malam itu juga terjadi kegemparan di kediaman Count Welton, karena seorang pemimpin rebel yang merupakan organisasi kriminal besar di Heist mengadukan kejahatannya, yang membuat Count Welton pun harus menunda jadwal keberangkatannya sampai dia menyelesaikan masalah ini. Dan hal tersebutlah membuat kami bertiga pergi duluan menuju Risen, yaitu kota perdagangan terbesar di wilayah timur. Dengan bantuan sihir teleportasi, kami bisa sampai lebih cepat dibandingkan dengan yang ada di masa lalu. Dan Jamie menjelaskan bahwa sekarang ini memang jauh lebih baik, sampai tak bisa dibandingkan dengan zaman mitos. Hanya saja, aku tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu setelah kematianku, dan di dalam buku sejarah telah tercatat bahwa banyak peristiwa yang terjadi setelah kematianku. Seperti bangsa iblis yang melakukan penyerangan terhadap manusia, yang membuat Raja Iblis juga turun dari langit, dan setelah beberapa ratus tahun, ini adalah masa yang damai. Tapi, mungkin saja akulah yang menjadi orang yang menghancurkan kedamaian itu, mengingat 12 dewa bodoh itu bahkan tidak berhasil membangun kekuatan terpadu yang mempermudah diriku ini untuk dapat menjatuhkan mereka dengan lebih mudah daripada dulu. Dan aku tak peduli bahwa itu akan menelan banyak korban jiwa. Tapi untuk saat ini, aku harus bisa melalui pesta ini terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian terlihat Jamie yang sudah berada di kota Risen, membuat Jamie terkagum setelah melihat kehebatan kotanya. Di sisi lain Sears yang melihat anaknya yang tampak terkesan, menjelaskan bahwa itu karena Risen adalah kota perdagangan terbaik di kerajaan ini, dan ibu yakin di benua ini tidak akan ada kota dengan aliran dana sebesar Risen. Jamie yang mendengar itu mengatakan bahwa dirinya berdebar-debar memikirkan akan bertemu dengan Count Simon.
Mengetahui anaknya sedang gugup, membuatnya bertanya apa karena kamu ingin menjadi penyihir, dan apa karena itu yang membuat anakku ini jadi mengagumi Count Simon ini. Jamie pun membenarkan perkataan ibunya, bahwa aku mengagumi beliau karena kehebatannya yang berhasil menjadi penyihir agung kelas 7 saat masih 7 seumuran dengan ayah. Namun setelah mengatakan itu pada ibunya, membuat Jamie berpikir bahwa sesuai dengan julukannya sebagai penyihir teratai merah, karena sihir beliau yang menggambarkan bunga teratai, bahkan rumornya, mengatakan bahwa sihirnya telah memakan ribuan nyawa, dan aku hanya tertarik dengan kekuatan serangannya, yang dikatakan telah memakan ribuan nyawa melayang hanya dalam sekali serang, dan aku ingin tahu sihir yang sesulit itu. Sesampainya aku di sana, aku ingin sekali mengobrol dengannya. Singkat cerita, terlihatlah seorang pelayan yang menanyakan bahwa apa benar Anda Countess Welton. Mendengar itu, Sears pun membenarkan bahwa dirinya lah Countess Welton. Kalau begitu, izinkan saya yang mengantarkan Anda ke dalam istana. Dan pelayan itu mengatakan bahwa kalian akan menginap di sini selama pesta dansa berlangsung, dan saya mohon agar merias diri Anda berdua di kamar ini, karena pesta dansa akan dimulai sore nanti. Namun, jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan beritahu para pelayan yang berada di luar kamar ini. Dan untuk Tuan Muda Jamie, mohon untuk ikut dengan saya. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan mereka bertiga yang sudah berada di ruang perjamuan di kediaman Count Simon. Dan terlihatlah seseorang yang sedang mengatakan, "Senang berjumpa dengan Anda semua, para tamu terhormat yang menghadiri pesta dansa yang diselenggarakan oleh keluarga Simon. Saya Reol van Her, pengurus administrasi wilayah Reizen yang akan memulai pesta dansa. Jadi, saya mohon untuk duduk di tempat yang sudah ditentukan, dan mari kita sambut kedatangan keluarga Count Simon." Tak lama kemudian terlihat seseorang yang sedang berdiri dan mengatakan bahwa selamat datang ke pesta dansaku ini, dan selamat menikmati waktu kalian, yang membuat Jamie terkejut dan bertanya, apa dia itu Count Simon, sang penyihir kelas 7, yang dikatakan selevel dengan Marquess Rinmal, apa malah mungkin dia sedikit lebih di atasnya. Penyihir teratai merah, dia di luar ekspektasiku, ini akan menjadi sangat menyenangkan, pikir Jamie. Namun terlihat Simon dan istrinya yang mendekat dan mengatakan, lama tak berjumpa Countess Welton. Menurutku Anda terlihat lebih baik daripada tahun lalu. Mendengar itu membuat Sears berterima kasih atas pujian yang Anda berikan, dan saya juga senang karena kalian berdua terlihat sehat. Namun Simon yang melihat Sears yang datang tanpa Argeno membuatnya bertanya, apa Count Welton tidak akan datang? Sears yang mendengar itu menjelaskan bahwa dia selambat-lambatnya akan sampai malam ini karena dia sedang mengurus masalah di wilayah kekuasaannya. Setelah mendengarkan penjelasan itu dari Sears, Simon pun mengalihkan pandangannya ke arah Jamie dan Sarah, yang membuat mereka memperkenalkan diri bahwa saya adalah Jamie Welton, anak pertama dari keluarga Count Welton, dan saya Sarah Welton, anak kedua dari keluarga Count Welton, dan kami berdua mengucapkan salam kepada Count Simon. Tak lama kemudian terlihat Simon yang sedang menatap Jamie, sembari menjelaskan bahwa saya juga bisa melihatnya. Mendengar perkataan Simon membuat Jamie tersenyum, sembari berpikir bahwa dia sedang mencermatiku. Namun tak lama kemudian terdengar Simon yang bertanya, apa namamu? Jamie tadi. Jika benar itu namamu, aku ingin kita berdua untuk bertemu lagi nanti. Jamie yang mendengar permintaan dari Simon, tanpa pikir panjang, langsung menyetujuinya. Setelah permintaannya disetujui oleh Jamie, membuat Simon pergi meninggalkan Jamie. Namun di sisi lain membuat Jamie bergumam bahwa sudah kuduga, Count Simon memang di luar ekspektasiku, dan aku ingin sesegera mungkin mengobrol dengannya. Di aula dansa kediaman Count Simon, terlihat bocah berambut merah yang sedang melirik ke arah Jamie Welton dengan tetap sinisnya. Namun Jamie tidak memperdulikan tatapan bocah itu. Jamie berpikir mengenai ayahnya yang akan datang larut malam. Akan tetapi, bocah tersebut bertanya kepada ayahnya, putra keluarga Welton itu seperti apa? Menurut Simon, aku dengar, akhir-akhir ini dia bertingkah menjadi pemimpin anak-anak bangsawan. Aku rasa dia bermaksud untuk mendapatkan pengakuanku. Tapi itu tidak ada gunanya. Meskipun begitu, aku akan mengikuti permainannya itu dan menjelaskan ke anaknya bahwa putra dari keluarga Count Welton itu, dia itu sangatlah cerdas. Mendengar pertanyaan anaknya membuat istri dari Count Simon
mengatakan bahwa dia harus berteman yang baik dengannya karena hubungan keluarga kita dengan keluarga Welton sudah berlangsung lama. Bocah ini mengiyakan permintaan ibunya dan memintanya untuk tidak khawatir. Tetapi di dalam hati bocah ini menjelaskan bahwa maaf bu, tapi aku tidak ada sedikit pun keinginan berteman baik dengan anak itu. Aku akan membuatnya berlutut di kakiku ini. Dengan begitu, namun sebelum dia menuntaskan perkataannya, terlihat tangan yang menepuk pundaknya, dan tangan itu adalah tangan dari ayahnya. Sembari terdengar Simon menjelaskan bahwa kamu memanglah anakku. Mendengar ucapan itu membuat bocah ini senang dan berpikir bahwa dia akan diakui oleh ayahnya jika berhasil menaklukkan Jamie Welton. Cerita berganti di mana Sears terlihat sedang meminta Jamie bahwa kamu harus punya banyak teman. Jamie pun mengiyakan permintaan ibunya yang dianggapnya mustahil. Tapi di sisi lain, Jamie bisa memanfaatkan waktu bebas yang ibunya berikan dengan sebaik mungkin. Beberapa saat kemudian terlihat Jamie yang sudah ada di taman dan menurutnya apa di sini ada tempat sepi dan tidak ada orang. Terdengar Jamie menjelaskan, bukan hanya sihir, bahkan Count Simon juga berbakat dalam bisnis. Dia mengembangkan bakat-bakat yang dimilikinya sampai level teratas seperti ini, membuatku semakin tidak sabar untuk segera mengobrol dengannya. Namun terdengar seseorang yang bertanya, "Kamu berbicara dengan siapa?" Yang seketika membuat Jamie kaget, dan Jamie langsung mengeluarkan sihir yang akan diarahkannya ke orang yang ada di belakangnya. Akan tetapi, terlihat seorang gadis yang berteriak berhenti, yang berujung membuat Jamie mengurungkan niatnya membunuhnya. Karena berhasil menghindar dari kematian, membuat gadis itu merasa lega dan berteriak menanyakan kepada Jamie bahwa kenapa kamu tiba-tiba menyerangku. Jamie pun menjawabnya, "Salah sendiri kamu tiba-tiba berbicara di belakangku." Gadis itu menjelaskan bahwa menyerang seorang gadis seperti tadi itu tidak baik. Menurut Jamie, bahwa kamu seharusnya bersyukur karena aku tidak menikam kamu. Jadi siapa kamu? Dan bagaimana kamu bisa muncul di belakangku? Kamu penasaran denganku? Aku beritahu atau tidak ya? Karena barusan kamu membuatku kaget. Aku tidak mau memberitahukanmu, kata gadis itu dengan nada bercanda. Namun di sisi lain, Jamie merasa kesal karena dia yang tidak menunjukkan hawa keberadaan dan juga cara bicaranya. Membuat Jamie menjelaskan bahwa aku saat ini tidak lagi bercanda denganmu, dan tak lama kemudian terlihatlah sihir yang mengarah ke tanah tepat di dekat kaki dari gadis itu, yang seketika membuat gadis itu panik. Jamie pun menjelaskan bahwa nama dari sihir barusan air bulat, mantra kelas 2. Mantra ini mudah untuk menembus kulit seseorang yang pertahanan terhadap sihirnya lemah. Contohnya gadis yang di depanku ini. Mendengar ucapan Jamie membuat gadis itu merasa bingung mengenai siapa dia ini, apa ucapannya yang barusan itu serius. Jamie pun melanjutkan ucapannya, "Sepertinya kamu masih belum mau menjawab siapa dirimu." Sembari terlihat Jamie yang ingin mengeluarkan sihirnya lagi. Dan alhasil membuat gadis itu panik dan mengatakan bahwa aku akan menjawabnya. Jadi, tunggulah. Namaku adalah Ash Bellet. Bellet, keluarga Viscount Bellet, ucap Jamie. Iya, aku putri kedua dari keluarga Viscount Bellet, sekaligus seorang elementalis. Hak elementalis, tanya Jamie. Elementalis adalah istilah yang digunakan pada penyihir yang menandatangani kontrak dengan roh atau makhluk mistis yang lahir di alam. Jumlah elementalis tidak banyak di benua ini, dan sebagai elementalis, mereka dianggap sangat hebat sampai bisa mendapatkan status baron. Tapi anak perempuan ini seorang elementalis. Di sisi lain terlihat Ash yang terlihat bingung karena Jamie yang diam saja dari tadi. Namun Jamie yang melihat itu tak memperdulikannya. Dan menurut Jamie, jadi sebab itulah aku tidak merasakan hawa keberadaannya.
karena dia menggunakan roh angin untuk mendekatiku. Jika saja saat ini masih masa kejayaanku, roh saja tidak akan bisa bersembunyi dariku. Dan bagaimanapun ini mengejutkan, jika ku perhatikan, sepertinya dia seumuran denganku. Tapi dia sudah menjadi elementalis. Biasanya anak-anak bisa melatih kemampuan bersahabat dengan alam saat berumur 10 tahun ke atas, tapi dia sudah menjadi elementalis. Biasanya anak-anak bisa melatih kemampuan bersahabat dengan alam saat berumur 10 tahun ke atas, berarti dia sudah memiliki kemampuan bersahabat dengan alam sejak lahir. Aku yakin, dengan latihan, sungguh-sungguh, dia bisa saja menandatangani kontrak dengan raja dari para roh. Namun karena Ash yang sejak dari tadi diabaikan merasa kesal dan berkata, "Hei, aku sudah memberitahukanmu identitasku. Sekarang giliranmu, dan siapa sebenarnya kamu sampai menggunakan sihir seberbahaya itu?" Jamie bertanya, "Apa yang kamu maksud itu aku?" Tak kusangka dia langsung menginterogasiku setelah memberikan identitasnya. Dia tipe yang tidak sabaran. Gumamnya, "Iya, memang kau pikir di sini ada orang lain selain kamu." Jamie pun memperkenalkan dirinya, bahwa namaku Jamie Welton, aku penerus keluarga Count Welton. Senang bertemu denganmu, Ash Bellet. Dan sebagai tambahan informasi saja, bahwa keluarga Viscount Bellet adalah bawahan setia dari keluargaku. Mendengar informasi itu membuat Ash terkejut. Akan tetapi, cerita berganti, di mana terdengar Argeno mengatakan, "Aku membiarkan kalian karena aku tidak peduli, dan kalian memiliki pengaruh yang cukup positif. Tapi beraninya kalian melakukan perdagangan manusia di wilayahku. Kalian tidak mungkin melakukannya kecuali kalian sudah gila dan ingin mati. Dan sepertinya kalian ini ingin mati. Maka itu, aku akan mengabulkan permintaan kalian." Pria itu meminta agar dirinya tidak dibunuh. Namun, Argeno tak memperdulikannya dan memerintahkan prajuritnya untuk gantung dia besok pagi dan siapkan kereta kuda. "Aku mau langsung berangkat ke kediaman Count Simon." "Baik tuan," ucap prajurit tersebut. Tak lama kemudian, terlihat Argeno yang meninggalkan tempat itu dengan kereta kudanya, dan para prajurit terlihat membawa para tawanan yang akan dieksekusi besok. Akan tetapi, ada seseorang yang bersembunyi di semak-semak dan mengawasi mereka. Serta pria itu memberitahukan melalui item komunikasi bahwa organisasi rebel telah gagal dan meminta seseorang untuk menyiapkan rencana B. Beberapa saat berlalu cerita berganti, di mana terlihat Ash yang mengikuti Jamie kemanapun Jamie pergi. Yang membuat Jamie kesal dan berteriak, "Kenapa kamu mengikutiku terus? Status ayahmu sebagai bawahan ayahku tidak ada hubungannya dengan kita." Setelah Ash mendengar itu, membuat dirinya murung. Jamie yang melihat Ash murung merasa bersalah dan mengatakan, "Jangan murung begitu, dan katakan apa alasanmu menempel denganku terus." Ash menjelaskan, "Karena aku baru pertama kali ini bertemu anak yang sebaya denganku, dan karena itu aku ingin berteman denganmu." "Apa teman katamu?" ucap Jamie. Dan menurut Jamie, itu alasan yang sama sekali tidak kukira. Kenapa dia membutuhkan teman? Kalau bawahan mungkin aku bisa mengerti. Oh iya, benar juga. Bagi anak kecil sepertinya, teman pasti sangat penting. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Jamie meminta Ash untuk mencari orang lain saja, karena aku tidak butuh teman. Sembari Jamie meninggalkan Ash sendiri di taman ini. Mengetahui Jamie yang meninggalkannya membuat Ash berteriak bahwa Jamie jahat. Namun Jamie yang mendengar ucapan Ash membuatnya berpikir bahwa Ash semudah itu mengatakan teman. Dan menurutku, mempunyai teman atau memperdulikan orang lain itu cara tercepat kehilangan objektivitas. Kalau saja sejak awal aku menghilangkan perasaan seperti ini, dulu aku mungkin tidak akan tersegel. Dasar anak kecil sialan, gara-gara dia, aku jadi mengingat kenangan sampah itu. Tak lama terdengar seseorang yang memanggil Jamie, yang dimana membuat Jamie berbalik arah dan berpikir bahwa rambut merah darah itu, dia pasti anaknya Count Simon. Jamie menanyakan kenapa Alf memanggilku. Mendengar Jamie yang berbicara dengan nada tidak formal, membuat kedua bocah yang mengikuti anak dari Simon itu mengatakan, "Kamu lebih muda darinya,
Tapi Jamie berani bicara tidak formal. Apa kamu tahu siapa Alf? Alf adalah calon penyihir kelas 3, sekaligus putra pertama keluarga Count Simon, teriak salah satu bocah. Karena mereka berisik, maka Jamie membuat mereka diam. Terlihat Jamie merapal sihir silence, yang dimana membuat mereka bingung dan terkejut saat mereka berdua tidak bisa mengeluarkan suara. Yang berakhir membuat Alf bertanya, "Jamie, jangan bilang barusan kamu melayangkan mantra silence pada mereka berdua." Jamie yang mendengar itu memuji Alf, "Ternyata kamu juga tahu itu. Sepertinya levelmu lebih di atas daripada monyet-monyet ini." Di sisi lain, mengetahui hinaan itu membuat Alpha berkata, "Dasar sombong, beraninya kamu melawanku hanya karena kamu belajar sihir." Di sini Jamie meminta ke Alf bahwa langsung saja katakan intinya, "Sebelum aku membuatmu jadi seperti mereka juga." Alf yang mendengar itu mengatakan, "Tunggu dulu, aku bukan ingin mengajakmu bertengkar, tapi hanya ingin mengajakmu berbicara. Dan ternyata kamu hebat juga. Apa kamu sudah mencapai kelas 2? Mendengar penjelasan dari Alf membuat Jamie berpikir bahwa Alf hanya mengatakan hal yang tidak berguna, dan sepertinya aku tidak perlu mendengarkannya. Dan Jamie pun mengatakan kepada Alf, "Sebaiknya lanjutkan saja perjalananmu." Mendengar jawaban pedas dari Jamie membuat Alf menanyakan ke Jamie, "Apa kamu tidak dengar perkenalan tentangku barusan?" Di sini Jamie pun menjelaskan bahwa, "Aku tahu kamu itu putranya Count Simon." Dan Alf mengatakan, "Ternyata kamu tahu. Hampir saja kamu membuatku sedih. Tapi aku kaget karena kamu tiba-tiba berkata tidak formal padaku, jadi kuharap padamu Jamie untuk tidak salah paham." Di sisi lain Jamie berpikir bahwa Alf itu pembohong karena terlihat sangat jelas dia ingin menahanku dengan kekuatannya jika aku tidak menunjukkan kemampuan sihirku tadi. Namun Alf menjelaskan bahwa di masa depan kita akan menjadi pusat bangsawan di wilayah timur. Jadi bukankah kita harus berteman baik sejak kecil? Mendengar penjelasan itu membuat Jamie mengatakan bahwa aku tidak peduli dan tidak ingin tahu tentang permainan kalian. Jika urusanmu denganku sudah selesai, maka pergilah. Namun ucapan Jamie membuat Simon marah dan mengatakan, "Beraninya kamu menolak ajakanku, memangnya kamu itu siapa?" Dan tak lama kemudian terlihat Alf yang mengeluarkan tongkat sihirnya, sembari mengatakan, "Aku akan menghancurkan kesombonganmu dan kemampuan sihirmu yang payah itu. Dengan begitu, kamu akan mengikutiku dan memanggilku kakak." Namun di sini Jamie menjelaskan bahwa sejak awal, kamu berencana menaklukkanku dengan kekuatanmu. Tak lama kemudian, Alf pun membenarkan penjelasan dari Jamie bahwa, "Benar, aku memang sempat berubah pikiran karena kamu juga bisa menggunakan sihir, tapi sepertinya lebih mudah bagiku untuk menyelesaikan ini dengan caraku." Di sisi lain, Jamie berpikir bahwa dia masih kecil tapi sudah munafik. Dia sangat menyebalkan dan menjijikan. Jamie pun memberitahukan ke Alf, "Kamu pikir orang dewasa akan diam saja? Jika terdengar keributan, kamu pasti akan dalam masalah." Namun seketika Alf mengeluarkan artefak dan langsung mengaktifkannya, sembari Alf menjelaskan bahwa Jamie tidak perlu mengkhawatirkan itu. Selama ada ini, kita tidak akan terlihat. Terdengar Jamie mengatakan artefak ilusi ya. Mendengar itu membuat Alf membenarkan ucapan Jamie, tapi itu percuma karena sebentar lagi kamu akan berlutut meminta ampun di kakiku. Di sisi lain Jamie yang mendengar itu mengatakan bahwa ini akan menjadi menarik juga. "Menarik katamu. Sepertinya kamu belum menyadari kondisimu. Mulai saat ini keluarga Welton akan kehilangan penerusnya," ucap Alf. Akan tetapi seketika Jamie merapal mantra yang bernama The Pain, yang membuat trio Alf terkejut dan seketika darah keluar melalui mata dan hidung mereka. Di sini Jamie menjelaskan bahwa semua orang akan melihat kalian yang meronta kesakitan. Tak butuh waktu lama trio Alf itu langsung tersungkur dan mereka merasakan sakit yang luar biasa. Terlihat Alf yang memuntahkan darah sembari Alf bergumam bahwa Alf akan membunuh Jamie dan aku akan membalasnya. Tapi bagaimana caranya? Saat ini kekuatanku masih kurang karena Jamie itu kelas 4, sementara aku sendiri hanya kelas 2. Kenapa ini bisa terjadi? Dari mana Jamie belajar sihir dan bagaimana dia bisa mengembangkan kekuatan sihir ini? Di keluarga Welton yang dikenal dengan kemampuan berpedangnya, apa Jamie memiliki bakat yang tidak aku miliki? Terlihat Alf yang berjalan meninggalkan Jamie dengan rasa sakit yang Alf rasakan, sembari berkata di dalam hati bahwa aku tidak bisa menerima ini, aku akan menghancurkan bakat itu. Terlihat Alf dengan wajah marahnya dia bergumam bahwa aku akan membuat Jamie tidak bisa menggunakan sihir lagi.
Dan tak lama kemudian terlihat trio Alf yang sedang mengendap-endap. Dan salah satu bocah mengatakan, "Apa kakak Alf sungguh yakin? Menurut saya sebaiknya kita tidak mencuri alat sihir." Alf pun menjawab pertanyaan itu. "Memangnya ada masalah? Kamu sebaiknya diam dan ikuti aku saja." Namun seketika mereka bertiga dibuat terkejut saat seseorang memanggil Alf. Di sisi orang yang memanggil Alf tertawa kecil saat melihat mereka bertiga terkejut. Yang membuat Alf mengatakan, "Ada apa, Lennon?" Terlihat Lennon yang mengeluarkan item sihir, sembari Lennon menjelaskan bahwa kakak kan sedang terluka, mana mungkin aku diam saja. Yang dimana membuat Alf seketika terkejut dan menanyakan bahwa, "Dari mana kamu mendapatkan benda berbahaya itu?" Namun, Lennon mengatakan, "Apa itu penting? Yang terpenting, kakak harus memberi pelajaran pada bocah dari keluarga Welton." Mendengar jawaban dari Lennon membuat Alf merasa senang. Sembari Alf mengatakan, "Kamu benar juga. Tidak penting untuk mengetahui kamu mendapatkan itu dari mana, dan memberi Jamie pelajaran itu justru yang paling penting." Namun, cerita berganti di mana Argeno yang telah sampai dan langsung disambut oleh Simon, sembari mereka berdua saling menanyakan kabar, dan mereka pun memutuskan untuk berbincang di ruangan yang dimana Simon memberitahukan bahwa "Aku telah bertemu dengan putramu." Mendengar itu membuat Argeno mengatakan, "Benarkah menurut Anda bagaimana dia?" Menurut Simon, putramu sangat mengejutkan. Ah, tidak. Dia bukan sekedar mengejutkan, tapi dia benar-benar luar biasa. Apa di mata Anda dia berbakat? Tanya Argeno. Simon pun mengatakan, "Kamu bertanya apa dia berbakat? Menurutku itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena Jamie itu yang terhebat di antara orang yang pernah kulihat. Dan mungkin saja di sepanjang sejarah, tidak akan mungkin ada orang dengan bakat sehebat dia." Mendengar itu Argeno menjelaskan bahwa aku pernah meminta bantuan dari Marquez karena saya pikir jika dia sangat berbakat dalam sihir, mungkin menjadi penyihir, akan membantu dirinya dan juga dunia. Di sisi lain Simon membenarkan bahwa keputusan bagus jika kau Argeno meminta bantuan dari penyihir agung untuk menjadi guru anakmu. Iya, kau benar Simon, namun sangat disayangkan Marquez menolak anakku. Itu bisa saja terjadi Argeno. Anakmu itu seorang jenius yang luar biasa. Dia akan mengembangkan bakatnya sendiri dan akan menantang dirinya untuk menjadi penyihir kelas 9 yang hanya ada di legenda. Aku mengakui bahwa aku ini sangat iri denganmu Argeno. Dengan fakta anakmu itu memiliki bakat yang lebih hebat dariku. Tapi di sisi lain aku ingin melihat seberapa hebat penyihir dengan kekuatan luar biasa itu. Di sisi lain Argeno yang mendengar itu dibuat terkejut. Tak berhenti di situ Simon menjelaskan bahwa kita manusia sangatlah lemah. Peradaban hebat memang berhasil dibangun, tapi itu hanya dari sudut pandang kita dibandingkan dengan naga, high elf, dan langsung. Penyihir manusia sangatlah lemah. Manusia saat ini bisa tetap bertahan berkat ada Swordmaster sepertimu. Tapi Argeno, coba kau bayangkan bagaimana jika muncul penyihir kelas 9. Argeno yang mendengar itu semua hanya terdiam. Melihat Argeno yang tak bisa berkata-kata, membuat Simon terus menjelaskan bahwa naga yang merupakan penguasa sihir pun tidak akan meremehkan kita lagi. Dan aku sangat berharap manusia bisa menjadi penguasa dunia. Namun Argeno yang mendengar itu mengatakan bahwa itu semua sangatlah arogan. Menurut Simon, mau disebut arogan pun tidak masalah. Argeno, kamu tahu lebih baik dari siapapun tentang sejarah yang terlupakan dan terhapus dari negara ini. Akan tetapi Argeno hanya diam yang membuat Simon menjelaskan bahwa sejarah yang terlupakan ini adalah rahasia yang hanya diketahui minoritas di benua. Sejarah ini dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sejarah sebelumnya terhapus sepenuhnya karena suatu peristiwa. Karena para dewa asing tidak memberitahukan rahasia itu pada manusia. Itu dilakukan untuk mencegah pengulangan peradaban dan hilangnya sejarah manusia oleh sesuatu yang tidak diketahui. Mendengar penjelasan itu, membuat Argeno berpikir bahwa Count Simon hanya percaya bahwa manusia membutuhkan kekuatan hebat yang tidak akan tertandingi oleh mereka kalau terjadi konflik. Namun tak lama kemudian, terlihat di mana Argeno yang sedang memandangi Jamie yang sedang tidur. Sembari, Argeno mengatakan, "Apa ia anakku seorang jenius yang dapat diharapkan oleh semua orang sebagai orang tuanya? Aku khawatir dengannya, karena memiliki bakat yang terlalu hebat. Jamie bagi ayah kamu hanya anak yang lucu dan berharga. Maka dari itu Jamie, ayahmu ini akan berusaha yang terbaik. Jadi ayah harap kamu bisa tumbuh menjadi orang yang benar."
Akan tetapi, cerita berganti keesokan harinya tepatnya di aula pesta. Terlihat Jamie yang sedang melamun sembari berpikir, "Aku penasaran apa yang mengusik ayah semalam. Aku tidak bisa mengendalikan pikirannya karena aku penasaran. Dengan kemampuanku yang sekarang, aku memang tidak bisa melakukannya." Namun beberapa saat kemudian datanglah Ash yang memanggil Jamie, yang seketika membuat Jamie muak melihat Ash dan membuatnya menjelaskan, "Bukankah kemarin aku sudah bilang kalau aku tidak ingin berurusan denganmu lagi?" Ash menjelaskan bahwa tidak denganku. Setelah Ash menjelaskan kepada Jamie, terlihat Ash yang langsung memanggil kakaknya, yang dimana membuat Jamie kesal dan bergumam, kenapa dia malah memanggil orang lain. Dan Jamie memberitahukan kepada Ash bahwa aku ini mau pergi dan aku tidak ingin berteman dengan kalian. Ash yang mendengar itu pun mengatakan, "Kamu mau kemana, Jamie? Keluarga kita kan berteman, jadi kita juga harus saling mengenal." Mendengar perkataan Ash membuat seseorang menjelaskan bahwa kamu tidak sopan, Ash. Orang tersebut tidak lain adalah kakak dari Ash, yang dimana dia adalah putri sulung keluarga Viscount Ballet yang bernama Rebecca Ballet. Namun Ash yang mendengar teguran dari Rebecca menjelaskan bahwa Jamie yang telah memintaku untuk berbicara tidak formal. Akan tetapi terlihat Jamie yang terkejut setelah melihat Rebecca, yang dimana membuat Ash senang dan menanyakan, "Jamie, kamu kenapa? Apa kamu terpana dengan kecantikan dari kakakku ini?" Namun Jamie tak menanggapi ucapan dari Ash, karena terlihat Jamie yang masih terkejut mengenai Rebecca, yang berakhir membuat Jamie bergumam, "Kenapa kamu ada di sini, Jane?" Dan sini kita dijelaskan bahwa Jane ini adalah cinta dalam kehidupan Diablo, yang telah mengorbankan dirinya pada para dewa demi Diablo, dan itulah pemicu Diablo Volpyr menjadi monster tanpa perasaan. Menurut Jamie, bahwa aku tak menyangka kamu yang akan muncul di depanku sebagai seorang anak kecil. Namun di sisi lain Rebecca yang dipanggil Jane oleh Jamie terkejut dan membuat mereka berdua saling memandang. Akan tetapi Ash yang melihat Jamie dan kakaknya saling tetap menatap dibuat bingung dan bertanya kepada Jamie, bahwa apa kamu sungguh jatuh cinta dengan kakakku ini? Akan tetapi datang Alf yang mengatakan, akhirnya ketemu juga, yang membuat mereka bertiga terkejut. Sembari terlihat Alf yang mengeluarkan sihir api dari item yang diberikan oleh Lennon beberapa saat yang lalu, dan sihir itu diarahkan kepada Jamie. Melihat sihir api membuat Rebecca khawatir dengan adiknya. Namun Jamie yang sedang reunian dengan kekasihnya di kehidupan sebelumnya diganggu, membuat Jamie murka dan mengatakan, "Jangan ganggu aku," yang dimana membuat sihir api yang dilancarkan oleh Alf hilang seketika. Alf yang melihat serangannya lenyap dibuat terkejut sembari bergumam, ini tidak mungkin. Sihir Phoenix Wraith adalah sihir api kelas 6 buatan ayah, dan seharusnya ini bukan sihir yang bisa dihentikan oleh anak kecil sepertinya. Bagaimana Jamie bisa? Akan tetapi Jamie yang sedang murka langsung mengeluarkan sihir sembari mengatakan mati, yang berakhir membuat setengah tubuh dari Alf membeku, dan membuat Alf panik dan tak percaya akan kekuatan dari Jamie. Namun, di sisi lain terlihat tangan yang sedang berusaha untuk menutupi mata dari Jamie sembari terdengar, "Cukup sampai di sini, Jamie." Dan terlihatlah Argeno yang berada di belakang Jamie sembari Argeno memberitahukan, "Tidak apa-apa, Jamie. Semuanya akan menjadi baik-baik saja." Dan terlihat Jamie yang telah tertidur. Akan tetapi, kita diperlihatkan Rebecca dan Ash yang tampak ketakutan setelah menyaksikan kejadian ini dan berakhir membuat mereka saling memeluk satu sama lain. Namun di sisi lain terlihat Argeno yang menggendong Jamie sembari bergumam, "Jamie menyerang Alf? Awalnya kupikir aku hanya salah lihat, tapi yang dia lakukan barusan itu nyata. Kalau aku tidak menghentikannya, Alf mungkin benar-benar akan mati." Akan tetapi terlihat Simon yang terkejut dan membuatnya berpikir, dia sangatlah luar biasa. Memang level Alf sangat rendah, sehingga hanya mampu mengeluarkan setengah potensi dari sihir artefak. Akan tetapi jika kekuatan artefak dilepaskan seluruhnya, ruangan dansa ini akan terbakar dan terjadi kekacauan. Tak kusangka dia bisa memusnahkan api itu dalam sekejap, dan menurutku, dia saja bisa dengan mudah menjadi penyihir kelas 9, dan mungkin saja dia bisa mewujudkan keinginanku. Namun terdengar seseorang yang mengatakan sayang, yang dimana suara itu berasal dari istrinya sendiri, dan dia menjelaskan kepada Simon bahwa anak itu mencoba melukai anak kita. Apa kamu akan diam saja melihat itu semua? Namun Sears yang mendengar itu marah dan mengatakan,
Bicaralah yang benar, justru Alf yang mencoba melakukan anakku duluan. Dia duluan yang mencari gara-gara dan mencoba menyerang Jamie dengan artefak. Bukankah itu yang sebenarnya terjadi? Countess Simon. Mendengar ucapan yang dilontarkan Sears kepadanya, membuat istri dari Simon berteriak bahwa Alf hanya ingin mencoba. Mengetahui istri dari Simon itu mencoba untuk membela anaknya, membuat Sears bertambah marah dan menjelaskan bahwa kita harus mengungkapkan secara jelas apa yang telah dilakukan oleh putra kesayangan Anda. Namun di sisi lain terlihat ibu dari Alf yang memanggil Simon dengan penuh harapan agar suaminya membela anaknya. Akan tetapi harapannya hancur setelah Simon menjelaskan bahwa di hari bagus seperti ini, putraku telah bersikap di luar batas. Aku, Count Simon, sungguh meminta maaf kepada Countess Welton. Mendengar permintaan maaf dari Simon membuat Sears terkejut dan menghela nafas, sembari Sears berpikir bahwa dia cerdik juga. Kalau dia meminta maaf, aku jadi tidak bisa marah lagi. Dan membuat Sears mau tak mau mengatakan, "Terima kasih sudah meminta maaf dengan tulus. Hari ini kami cukup sampai di sini dan akan menarik dari." Dan sini, Simon menjelaskan, "Maaf, pesta dansanya jadi kacau karena kami. Sebaiknya hari ini kalian beristirahat saja." Cerita berganti di mana terdengar Simon menanyakan, "Kamu ingin menarik perhatian ayah?" Namun Alf yang mendengar itu hanya terdiam. Yang berakibat membuat Simon kesal sembari Simon mengatakan, "Jangan diam saja. Apa kamu tahu tindakanmu itu akan berdampak negatif pada seluruh kerajaan dan kaum bangsawan wilayah timur?" Alf yang mendengar penjelasan dari ayahnya menjadi panik dan tak lama kemudian Alf menjelaskan bahwa saya melakukannya hanya karena anak itu berlagak dan saya tidak tahu bahwa tindakan saya bisa berdampak negatif. Mendengar jawaban dari anaknya membuat Simon menanyakan, "Sebenarnya siapa yang memberikanmu Phoenix Wraith?" Sembari terlihat Simon mengeluarkan aura intimidasinya, yang membuat Alf ketakutan dan menjelaskan bahwa Lennon yang memberikan saya artefak itu. Tak membutuhkan waktu yang lama, terlihat Lennon yang telah membuka pintu sembari Lennon bertanya, "Apa ayah memanggil saya?" Namun di dalam hatinya Lennon bergumam, "Dasar menyedihkan, padahal aku sudah menuntunnya ke jalan yang mudah. Tapi tak kusangka dia malah gagal. Dasar bodoh. Dia tidak pantas disebut kakak. Tapi untuk sekarang ini, aku harus berpura-pura polos." Lennon pun mengatakan, "Apa saya tadi memanggil saya?" Simon pun menanyakan, "Lennon, apa kamu yang memberikan Phoenix Wraith pada kakakmu?" Lennon membenarkan itu bahwa dirinya lah yang telah memberikan artefak itu ke Alf. Mengetahui itu membuat Simon kesal dan bertanya, "Kenapa kamu memberikan benda berbahaya padanya?" Lennon menjelaskan, "Karena kakak dikalahkan oleh anak kecil, sebagai adiknya, saya tidak bisa diam saja. Saya jadi tidak tega melihatnya dikalahkan." Namun Simon membantah penjelasan dari Lennon dengan mengatakan bahwa kamu, Lennon, hanya ingin mengontrol kakakmu saja. Yang seketika membuat Lennon panik setelah mendengar ucapan dari ayahnya itu. Oke guys, untuk isi chapter 7 sampai 12 dari manhwa ini cuman sampai di sini. Dan seperti biasa, untuk support channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Serta kritik dan saran dari kalian akan Mimin tunggu, supaya channel makin berkembang dan membuat Mimin makin semangat untuk upload videonya.